Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardu, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, ini salah satu bagian masjid yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita mulai renovasinya. Kita akan buat senyaman mungkin buat orang-orang ibadah sholat 5 waktu, karena memang tempat ini sudah nggak menampung jumlah jamaah nih. Ya, yuk bismillah kita berdonasi untuk membangun rumah Allah. Masya Allah, siapapun yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi ini, Allah akan bangunkan rumah di sorga nanti insya Allah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardu, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, ini salah satu bagian masjid yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita mulai renovasinya. Kita akan buat senyaman mungkin buat orang-orang ibadah sholat 5 waktu, karena memang tempat ini sudah nggak menampung jumlah jamaah nih. Ya, yuk bismillah kita berdonasi untuk membangun rumah Allah. Masya Allah, siapapun yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi ini, Allah akan bangunkan rumah di sorga nanti insya Allah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardu, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, ini salah satu bagian masjid yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita mulai renovasinya. Kita akan buat senyaman mungkin buat orang-orang ibadah sholat 5 waktu, karena memang tempat ini sudah nggak menampung jumlah jamaah nih. Ya, yuk bismillah kita berdonasi untuk membangun rumah Allah. Masya Allah, siapapun yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi ini, Allah akan bangunkan rumah di sorga nanti insya Allah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardu, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, ini salah satu bagian masjid yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita mulai renovasinya. Kita akan buat senyaman mungkin buat orang-orang ibadah sholat 5 waktu, karena memang tempat ini sudah nggak menampung jumlah jamaah nih. Ya, yuk bismillah kita berdonasi untuk membangun rumah Allah. Masya Allah, siapapun yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi ini, Allah akan bangunkan rumah di sorga nanti insya Allah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa'lam ayyuhan nas fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, teman-teman dari AMIKL, Asosiasi Muslim Indonesia Kuala Lumpur ini, dalam rangka berkumpulnya kita untuk sebuah kegiatan Islamic Leadership yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada perjumpaan kali ini, walaupun mungkin di udara ini, menjadi sabab datangnya keberkahan dalam hidup kita insyaallah. Subhanallah. Islam is my way of life. Ya, Islam ini merupakan cara hidup yang memang kita ini harus selalu di atasnya. Siapa yang memerintahkan? Allah. Siapa yang mencontohkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang pertama yang mengamalkannya? Para sahabat radhiyallahu anhum. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka meridho kepada Allah. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal untuk datang ke negeri Yaman. Ini pola dakwah yang dipertontonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Fa inhum atauka lidzalik fa'alimhum bi anna Allah aftarada 'alaihim khamsus salawat. Wa innahum atauka lidzalik fa'alimhum bi anna Allah aftarada 'alaihim shadaqah tukhadhu min aghniyaihim wa turadu 'ala fuqaraihim. Wa innahum atauka lidzalik iyyaka wa qaraim amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hadis Mu'adz bin Jabal ini menjadi tolak ukur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan muqaddimah pada setiap dakwah yang diberikan ke masyarakat untuk mengarah kepada Islam is my way of life. Karena nanti pada akhirnya seperti ayat-ayat terakhir di hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah yang mengatakan akmaltu lakum dinakum. Sudah kusempurnakan agamamu. Islam ini sempurna. Inna dina indallahil Islam. Yang kami akui cuma Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan kalau sampai ada orang yang mencari jalan ya selain daripada Islam, Allah mengatakan la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka di akhirat dia akan mendapatkan kerugian. Ini tawaran. Mu'adz diperintahkan datang ke negeri Yaman oleh Rasulullah untuk mendatangi ahlul kitab. Ima ahlul kitab diterjemahkan memang di sana orang-orang Yahudi Yaman banyak, orang Nasrani Yaman juga banyak.
Jangan heran kalau di Yaman ini banyak hal-hal mungkin yang tidak Islami, karena memang basically mereka juga orang-orang ahlul kitab. Namun Nabi tidak mempermasalahkan, beliau mengatakan dengan teknik dakwahnya, "Faliyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah." Nanti yang pertama kau dakwahkan Muaz adalah syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kabarkan kepada mereka tentang syahadat, di mana di situ ada persaksian la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ibadah yang paling baik kita berikan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad hamba dan rasulnya. Kalau nanti mereka sudah patuh dengan apa yang kau sampaikan dalam bentuk syahadat, baru kabarkan kepada mereka, a'limhum, a'lim. Ij'alhum aliman bil ilmi, ajarkan ilmu kepada mereka. Bukan akhbirhum, a'limhum, berikan ilmunya. Karena agama ini mengedepankan ilmu. Tanpa ilmu manusia tersesat. Allah kabarkan tentang fitnah dunia pun pakai bahasa ilmu. Jemaah bisa melihat di surat Al-Hadid ayat 20, surat ke-57 itu. Pakai bahasa i'lamu. Berilmulah, ketahuilah dengan ilmu. Annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatuh summa yahiju fatarahu musfarrah summa yakunu khutaman wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratu minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tapi muqaddimah ayatnya kan i'lamu, berilmulah. Dan Nabi pun katakan kepada Muaz, alimhum ij'alhum aliman bil ilmi, jadikan mereka berilmu. Kabarkan tentang ilmu, bi anna Allah aftaradu alaihim khamsus salawat. Ada kewajiban yang diperintahkan sholat 5 waktu. Kita nggak menjabarkan detail tentang sholat, tapi sholat secara umum tanha anil faqsa wal munkar. Ini kan jalan-jalan dalam Islam ini salah satunya jalan sholat, yang bisa mencegah si orang itu berbuat keji dan munkar, yang dia bisa minta tolong dengannya. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah berilmu tentang sholat, a'limhum, berikan ilmu kepada mereka dan kabarkan dengan ilmu. Ketahuilah dengan ilmu. Bi'anallahu aftaradu alaihim sadaqah. Ada kewajiban mengeluarkan zakat atau sedekah. Tukhadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang-orang kaya, yang diberikan sama orang yang enggak mampu. Ada perintah tahabu, lihat bahasa agama. Ada perintah untuk saling memberi. Di Islam, Masya Allah. Siapa yang memberi? Orang yang diberikan kemampuan oleh Allah. Untuk dia sadar bahwa rezeki yang dia punya bukan buat dia pribadi. Tukhadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Wa inhum ata'uka lidzalik. Kalaupun mereka sudah patuh menerima syariat sedekah, infak, zakat tersebut, iyaka wa qara'i amwalihim. Muaz, jauhkan dirimu dari harta-harta mereka. Ini dakwah, bukan pekerjaan. Ya, jangan sampai agama dijual. Ya, lawang Nabi saja berdagang, Abu Bakar berdagang, Umar, Utsman, Ali juga berdagang. Kurang apa mereka dalam keagamaan? Kita nggak ada seujung kuku mereka. Jangan jadikan agama ini mata pencaharian. Jangan, tapi kewajiban buat orang yang berilmu. A'limhum, berikan ilmunya. Iyaka wa qara'im amwalihim, jauhkan dirimu dari harta mereka. Wattaqi dawatal mazlum, hati-hati sama doa orang yang terzolimi. Mungkin gaya bicara kamu nggak Islami, walaupun dipaksakan Islami. Cuma asar sarun, terlalu banyak kosakata yang disampaikan. Al-mutasyaddiqun, yakni orang yang difasih-fasihkan mungkin. Kan bahaya sekali. Janganlah nanti ada orang terzolimi, tersakiti, jangan. Manusia cuma tugasnya menyampaikan, hidayah urusan Allah. Nah jamaah, kenapa kita pengen ambil judul Islam itu pola hidup?
yang mesti kita ikuti, karena fitnah dunia ini membuat manusia menghalalkan yang diharamkan. Ada 5 penyebab orang ini condong kepada kesalahan. Makanya solusinya ya di agama. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan tentang khilaf yang akan terjadi, maya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kasiran. Yang akan hidup setelahku nanti, kata Nabi, akan melihat perbedaan yang banyak. Beliau mengatakan, alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku. Wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, abdu alaikum bin nawajis. Kembali ke sunnahku dan sunnah para sahabatku, gigit syariat dengan gerahammu. Pegang kuat maksudnya. 5 penyebab orang ini terkecoh dengan fitnah dunia. Nah, nanti saya akan coba kerucutkan bahasan kita ini untuk anak-anak muda yang bagaimana berusaha untuk menjaga diri dengan agama tersebut di tengah fitnah zaman yang Masya Allah ini. Kecondongan yang pertama, penyebab orang cenderung terkontaminasi fitnah dunia, karena kecondongan mereka akan dunia. Dunia membuat mereka lupa diri. Ya, dunia membuat mereka terjebak dalam kesalahan. Sementara ketika Nabi mengatakan mali wa mali dunya, innama masali wa masali dunya qarra'in rahat tahta zilalis sajarah. Apa sih diriku dibanding dunia ini, kata Nabi? Kalaupun dibandingkan aku dengan dunia, lihat tuh, kayak orang yang numpang istirahat di bawah pohon yang rindang adem tuh. Itu pohon bukan tujuan cuma numpang adem. Ada tujuan yang belum sampai. Dunia cuma numpang lewat. Tujuan kita akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Jangan terkecoh dengan dunia. Dunia seenak apapun fana sifatnya. Umur 1000 tahun pasti mati kita. Dan lucunya kematian ini kan nggak nunggu tua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tolong. Yang pertama, kau gampang terfitnah oleh dunia karena kecondongan dirimu akan dunia. Kau terlalu mengutamakan dunia sehingga resiko memiliki penyakit wahan itu besar sekali. Kalau COVID-19 saja sudah bikin geger dunia, Nabi khawatirkan yang paling mematikan itu ya wahan. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut dengan kematian. Kalau COVID ini virus, Nabi sudah kasih solusi kok. Habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Tinggal iman saat minumnya itu. Selesai urusannya, nggak usah panik. Islam sudah ukur kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Ya. Justru penyakit yang kronis yang berbahaya ini ya wahan. Mematikan umat Islam. Hubud dunia wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia, takut dengan kematian. Harta yang dia miliki, kenikmatan yang dia rasa ini takut hilang dari dirinya. Padahal dunia ini sifatnya fana. Makanya banyak menghalalkan yang diharamkan untuk bisa survive. Ya, dihalalkan segala cara dalam rangka mempertahankan yang dia punya. Dia kurang muhasabah diri, dia kurang membaca sejarah. Orang kaya pernah ada dulu, namanya Korun, yang negatif. Yang positif ada Sulaiman, mati dua-duanya. Orang tampan ada, mati. Orang kuat ada, mati. Kurang muhasabah diri. Karena dunia membuat dia seperti itu. Yang kedua, condongnya orang kepada kemaksiatan sehingga dia harus kembali kepada agama, dan sebenarnya dia butuh agama Islam. Karena terlalu bodoh dalam urusan agama. Dan lucunya dia nggak mau mencari. Dia terlalu bodoh masalah agama, terlalu bodoh. Agama ini nggak membuat dia senang. Ya. Padahal Allah sudah katakan di surat Az-Zumar ayat 9 itu ya. Ketika Allah berfirman mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan ya Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Yang paham ini cuma ulil albab, orang yang memiliki akal.
Dia terlalu bodoh tentang urusan agama Allah, tidak mau mencari ilmu syar'i dari kitabullah dan sunnah Rasul, sehingga terperosok dalam lubang dosa karena kebodohan dan kelalaiannya sendiri. Sudah ada syariat sholat, cuma dia sholat sekedar gugur kewajiban. Padahal Islam ajarkan bagaimana cara sholat, sampai Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Cuma dia nggak mau cari. Agamanya keturunan. Lawang orang sholat ini pahalanya cuma 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 hingga setengah paling maksimal kata Nabi. Berapa banyak orang yang sholatnya dianggap tidak sholat karena tergopoh-gopoh. Belum lagi dia nggak tumaknina. Belum lagi berapa banyak orang yang sholat nggak tahu ke siapa dia sholat. Cuma statusnya Abdullah, tapi dia nggak pernah menghafal nama Allah. Terlalu bodoh, terlalu bodoh. Akhirnya hilanglah fungsi ayat yang Allah kabarkan di dalamnya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Inna sholata tanha anil faksa wal munkar. Sholat nggak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetap aja korupsi. Tetap aja enjoy dengan maksiat. Bahkan menganggap lumrah itu sebuah maksiat. Sampai Ibnu Qayyim pernah bilang di kitabnya itu, idza kunta hasadka dzunub fada'ha wa in sita falyasta'nis. Kalau kamu sudah capek bikin dosa, tinggalin deh dosa. Kamu tercipta bukan buat berdosa, walaupun kullu bani Adam khata'. Walaupun setiap anak Adam pasti berdosa, cuma tinggalin. Nggak takut kalau kematian mendadak menemuimu. Karena terlalu bodoh, dia nggak paham. Hilang kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik dalam satu hari kan 24 jam. Di dalamnya itu ada istirahat, ada muamalah, ada hablum minallah, hablum minannas. Dalam setiap bulan ada yang namanya puasa Yaumul Bid, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud. Dalam setahun ada yang namanya Ramadan. Hilang, lewat begitu saja. Dia lupa perintah Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal takwa. Bertakwa kepada Allah ini bekal yang akan kau bawa berjumpa dengan Allah, bahkan menjadi solusi ketika kau hidup di dunia. Ya ja'alahum makhrajan itu kan buat wa may yattaqillah, orang yang bertakwa. Yang ketiga, terjebak condong dalam dosa ini karena taklid a'ma, ikut-ikutan. Pola hidup ikut-ikutan ini bahaya sekali ini. Ini yang Nabi khawatirkan, umatku seperti buih di lautan yang gampang terombang ambing dengan gelombang, gampang terbawa oleh fitnah zaman. Padahal agama sudah baku, Allah kayak mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agama, kusempurnakan nikmatku atasmu, aku redha Islam sebagai agama. Dalam ayat lain dikatakan wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa mencari kebenaran dari selain daripada Islam, la yuqbala minhu, tidak dibenarkan sama Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia tergolong rugi. Kenapa? Karena amalannya batil, dibatalkan sama Allah. Ya, orang-orang laki khususnya menyaksikan kegiatan ini kan tahu kalau kita sholat Jumat, khatib itu sering membacakan ayat wujuhu yawma idzin khasyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum tu'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju', dan seterusnya. Ada wajah-wajah yang tertunduk malu di hadapan Allah nanti. Amilatun nasibah, dia beramal soleh cuma dimusnahkan sama Allah. Bahkan tasla naran hamiyah, bahkan membuat dia masuk ke neraka. Kok bisa tat? Iya. Kenapa? Karena dulu dia beragama ikut-ikutan. Agamanya ikut-ikutan. Ya, orang sholat, dia sholat. Ketika ditanya, bro, kenapa lu sholat, bro? Ya, kalau nggak sholat nggak enak, imamnya temen. Lu ngapa sedekah? Ya nggak enak, panitianya mertua.
Bukan dia mengambil hikmah di balik apa yang dia lakukan. Kamu kan sholat perintah. Ada azan yang dikumandangkan, muazin sebutkan, itu panggilan Tuhan loh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena itu dia datang. Ada perintah, mari kita sholat, mari kita sukses. Saya nggak ngayal sukses tanpa sholat, ini kan cakep. Dan kebetulan saya memang lagi butuh pertolongan Allah, maka dengan sholat saya minta tolong sama Allah. Ini bagus. Kamu kenapa sholat? Tadi kagak enak teman pada sholat. Innalillah. Dia ikut-ikutan. Berbuat baiknya ikut-ikutan. Taklidil a'ma. Yang keempat, lalai terhadap tujuan diciptakannya. Berapa banyak orang yang jauh dari ilmu akan tujuan Allah ciptakan dirinya. Ya, di Az-Zariyat ayat 50 Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Keumumannya begitu. Allah ciptakan kamu untuk ibadah. Ya. Nah, ibadah inilah diutusnya Nabi dan Rasul. Ibadah inilah sampai kepada ulama yang menyampaikan kepada kita tentang bagaimana cara ibadah. Tadi saya sampaikan tentang sholat. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Tentang umroh haji, ya. Khudhu anni manasikakum, ambil cara haji kalian. Allah Islam mengajarkan untuk kita mengatakan Muhammad abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya, supaya orang jangan gulu. Beliau juga manusia, tapi jangan diremehkan. Beliau juga rasul. Contoh mudah sekali mencontoh beliau, bahkan Allah katakan walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sudah. Jangan lalai terhadap tujuan hidup. Baru kemudian yang menjadi penyebab orang ini terfitnah oleh kondisi zaman di mana dia berada, banyaknya dai-dai dari pintu neraka. Orang-orang yang mengajak dari pintu-pintu neraka. Di Quran itu surat An-Nisa, surat keempat ayat 27 hingga 28 Allah mengatakan, "Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahwat an tamilu mailan azima. Yuridu Allahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa." Allah berfirman, "Wallahu yuridu ayyatuba alaikum." Allah hendak menerima taubat kalian. Wa yuridul ladina yattabi'una syahwat, adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, antamilu mailan aziman, justru menginginkan kalian ini supaya jauh dari kebenaran. Yuridullah ayyukhaffifa ankum, sementara Allah memberikan keringanan kepada kalian, ya, dalam rangka kalian mudah untuk berbuat kebaikan. Karena Allah tahu khuliqal insanu dha'ifa, manusia tercipta dalam kondisi lemah. Cuma orang-orang yang menginginkan keburukan yang Allah katakan wa yuridul ladzina yattabi'una syahwat an tamilu mailan aziman, itu. Tapi orang-orang yang cenderung kepada syahwat ini pengennya kebalik. Nggak pengen kalian baik. Kayak sekarang kita lihat musuh-musuh Islam ini nggak suka Islam kompak. Jangan bangga dengan perpecahan. Jangan percaya dengan hadis yang nggak ada asalnya dari Rasul. Ikhtilafu ummati rahmat, tidak ada. Perbedaan itu rahmat, sampaikan sanadnya, jelaskan hadisnya. Tidak ada. Lawang ayat memang mengatakan bahwa Allah ciptakan manusia ini su'uban wa qabailan, tapi kan perintahnya li ta'arafu, untuk saling bersatu. Kalau memang Islam bakal berpecah belah, yang Nabi kabarkan, ya, terpecah belah umatku menjadi 73 golongan, ya, ini khabar dari Nabi. Bukan kita enjoy dengan perpecahan, cari solusinya supaya kita nggak berpecah, atau paling nggak kita memaklumi hal-hal yang menyebabkan perpecahan, sehingga kita tahu, oh iya, tetap kembali ke Rasul karena beliau berikan solusi. Alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku. Nah, kalau bahasa Nabi alaikum bisunnati berarti kan perintah untuk membuka sunnah-sunnah Nabi. Sampai dulu orang Parsi bilang, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah.
Bukankah kalian umat Muhammad, Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, sampai cara cebok pun diajarkan, cara buang hajat pun diajarkan. Kalau antum buka hadis-hadis Rasul yang sahih dari riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya, kita bisa melihat nanti, Masya Allah, ma'akmala hadaddin, sempurna banget nih agama. Ya, dari mulai cara sholat sampai cara sendal kita pakai, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Makanya saya kalau lihat orang Islam ada yang murtad kagak paham, udah jangan bawa Islam deh. Dia bukan orang Islam, cuma remeng aja status keislamannya. Orang kalau ilmiah di Islam, dia bangga sebagai muslim karena ilmiah apa Islam gak ajarkan. Kita mau masuk kamar mandi, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nggak boleh duduk jongkok ketika buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Nggak boleh cebok pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Kemudian nanti ketika keluar kita baca gufronak. Mau masuk kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kita mau pakai sendal, idan ta'ala hadukum falyabda bil yamin wa idan naza falyabda bishimal wal takunil yumna awwaluhuma wa akhiruhuma tunza'u. Pakai sendal diajarin. Nabi bilang kalau pakai sendal pakai yang kanan baru yang kiri. Lepas kiri dulu baru yang kanan. Di mana agama lain yang mengajarkan seperti itu? Semuanya diajarkan. Sebut satu soal yang Islam tidak berikan. Semua diajarkan. Ini kan sayang kalau kita nggak buka sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai terlena, terjebak dalam kesalahan kita yang berkepanjangan. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kita ini disuruh mengerti. Berarti kalau begitu Ustaz, apa yang mesti kita lakukan Ustaz? Sebagai seorang muslim Ustaz. Nah, ada nasihat ulama yang mengabarkan kepada kita untuk mengerti tahapan-tahapan dalam kebaikan agama. Ya, yang pertama, ya, supaya kau merasakan betapa indahnya ini agama. Halawatul iman. Manisnya iman di atas agama yang mulia Islam, dan kau berani mengatakan Islam is my way of life. Karena kamu merasakan betapa Islam itu solusi. Tolong biasakan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Jangan sampai kamu mengaku seorang muslim, hamba Allah, pengikut Muhammad, tapi nggak jelas. Kenali Allah. Wajibkan dirimu untuk nggak banyak berdebat, untuk nggak banyak berkoar. Suruh jujur, udah hafal belum nama Allah? Bukan cuma sekedar hafal. Karena diperintahkan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Khawatirnya kamu sudah minta, cuma nggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya Tuhan yang ngomong. Fad'uhu biha, minta dengan namaku. Gimana mau minta dengan nama Allah lah, bang, sampai sekarang nggak hafal nama Allah. Tuh kan. Ini yang terjadi. Dia nggak paham bagaimana mau kenal nama Allah kalau dia juga nggak paham jawabnya Allah, perbuatan Allah, rububiyahnya. Bagaimana dia mau mengenal tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah dalam beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau bahasa Ibnu Qayyim, talab wal qasdu, meminta dan menyampaikan maksud. Lawang dia nggak kenal Tuhan, cuma ngaku sebagai muslim. Ya, sehingga akhirnya perjuangannya ini batil. Ketika Nabi dihujat, Nabi dicibir, marahlah, wajib. Itu kan loyalitas kita sebagai umat. Tapi marah yang seperti apa? Ya marah kan, nggak bisa. Marah Islam seperti apa? Para sahabat juga marah di medan tempur, tapi pakai ilmu. Ini aneh, kita marah Nabi kita dihina, tapi kita sendiri menghina agama. Kok menghina agama? Gimana Ustaz? Saya ambil satu perkataan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Imam Malik mengatakan, mani betada'a fil Islam bid'atan yaroha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ini Imam Malik yang bilang. Saya cuma menerjemahkan. Kata Imam Malik, barang siapa berbuat sesuatu yang baru dalam agama yang dikatakan bid'ah dan dia anggap itu baik, ya, hasanah,
Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Lebih dari menghina kan? Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Imam Malik bilang begitu. Dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Ini yang terjadi. Dulu zaman sahabat ada budak yang menghina Rasul, dibunuh. Karena Nabi nggak boleh dihina. Siapa yang membunuh? Orang-orang yang di atas sunnah, yang mengerti sekali mencintai Rasul dengan cara yang betul. Kalau sekarang sudah hiporia, semua orang mengatasnamakan kebencian, tapi kebencian yang tak ada syariatnya di dalamnya. Akhirnya bablas banyak perbuatan mubazir. Makanya kewajiban kita kalau Nabi dihina kita bela Nabi. Tapi tolong kitanya juga belajar tentang sunnah Nabi. Karena orang-orang kafir ini menghina kita, menghina Islam. Karena orang Islam sudah kurang greget, kayak buih di lautan. Sampai Nabi pernah mengatakan begini, yusikul umam antada'iyal aklatu ila qas'atiha. Wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah la bal yawma idin antum kathir walakinnakum gusaka gusai sayl. Sudah dekat waktunya orang-orang di luar kalian, orang-orang kafir yang dimaksud, menggiring kalian seperti menggiring ke meja makan. Kok amsalnya ke meja makan, saking gampangnya giring orang. Giring orang ke meja makan paling gampang. Iya. Sahabat nanya, segampang itu? Iya. Wa min qillatin nahnu yawma idin, apakah karena kita sedikit ya Rasulullah? Yawma idin antum kathir. Siapa bilang sedikit? Saat itu kalian banyak. Walakinnakum gusaka gusai sail. Tapi banyaknya kalian kayak buih, kayak busa di tengah lautan yang mengecoh nahkoda sedang membawa kapal itu. Dipikir batu karang dari jauh. Takut nabrak belok kanan padahal cuma busa yang gundukannya tampak di mata. Kondisinya begitu-begitu. Berapa banyak umat Islam ini yang tidak kenal Tuhannya. Belum lagi rata-rata orang Islam ini mengaku beragamakan Islam, bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad, sholat, menangis, tawaf di Ka'bah, ngantongin riba, bukan 1 2. ATM-nya riba semua. Dulu nggak ada sahabat makan riba. Riba yang pertama dimusnahkan tuh ribanya Abbas. Tidak ada sahabat yang makan riba, tidak ada. Sampai tabiin tidak ada. Sekarang semua orang makan riba. Ini yang namanya kartu ATM di kantong, semua ATM riba. Bisnis online kita, bisnis riba, semuanya riba. Akhirnya tumpang tindih permasalahan. Islam tawarkan dengan cara yang baik. Padahal Islam bukan cuma perintahkan yang halal. Nabi perintahkan menjauhkan syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdih. Orang yang menjauhkan syubhat, menjaga agama dan kehormatannya. Iya. Ya. Harusnya dia memahami dengan betul. Gitulah. Kemudian, kalau dia sudah kenal Allah dengan betul, ya, dia kenali Nabi Muhammad dengan betul. Dengan konsekuensi yang dia pegang ketika dia mengatakan, wa anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad hamba dan Rasulnya, konsekuensinya itu satu. Yang pertama, ta'atuhu fi ma'amah. Yang pertama, taat dengan perintah beliau. Yang kedua, ijtinabu biman naha alaih. Menjauhkan semua yang beliau larang. Kenapa? Karena perintah larangan Nabi, perintah larangan Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang ketiga, yakni tasdiquhu fi ma akhbar. Percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib. Ya, mungkin kita belum ngelihat, cuma Nabi yang kabarkan, percayalah. Ya, contoh yang paling gampang lah, kita menghadapi COVID-19 ini. Way of life Islam ini kan mengajarkan habatus sauda. Banyak berzikir buat stabil ketenangan kita supaya imun kita stabil juga kan. Nah. Dan yang terpenting yang keempat apa? La ya'budallaha illa bima syara'a alih. Tidak beribadah kepada Allah kecuali ada syariat dari Nabi. Kenapa mesti begitu, Ustaz? Supaya kau merasakan indahnya ibadah. Supaya kau merasakan indahnya ibadah. Karena ibadah ini kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Dan kita pengen seperti itu. Ibadah mendatangkan kebaikan. Menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul paham.
bahwa Allah janjikan kemenangan untuknya manakala dia di atas syariat yang betul. Kata Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 31-32, وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, jangan kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Jangan. Minal ladina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihi farihu. Bahkan Allah mengatakan nanti setiap golongan merasa paling benar ketimbang yang lainnya. Kita sekarang seperti itu, terpecah belah. Akhirnya lebih condong kepada ADART kelompok, bukan qala Allah, bukan qala Rasul. Pak, jangan Pak. Ini Allah nggak perintahkan, Nabi nggak sabdakan Pak. Sahabat nggak melakukan, jangan Pak. Tapi kata guru saya bagus. Iya, kalaupun bagus menurut guru situ, tentu ini syariat. Allah perintahkan, Nabi contohkan. Paling nggak sahabat melakukanlah. Iya, memang Allah nggak nyuruh, Nabi nggak nyontohin, sahabat juga enggak. Cuma ini udah dari dulu. Awa-abaunal awalun, orang-orang tua kita dulu. Kalau nggak kita jalanin, waduh, keluar kata-kata mutiara. Tarkul adawah. Tradisi kebiasaan yang dirutinkan kalau ditinggalkan jadi buruk. Innalillah. Bahasa orang Indonesia pamali katanya. Kan bahaya sekali. Padahal Allah nggak perintahkan, Nabi nggak contohkan, sahabat nggak melakukan. Kalaupun betul, kul hatu burhanakum, berikan dalil. Nggak bisa, tolong jangan. Kalau bicara dunia silakan deh, bicara agama syariat jangan ditambah, jangan dikurang. Al-An'am ayat 159 Allah mengatakan, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah summa yunabbi'ukum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Jadi akhirnya Allah yang turun tangan langsung nih. Nah, buat kita jangan terwarnai. Harusnya kita mendalami Islam dengan cara yang betul. Ya, Islam yang mana, Ustaz? Islam yang dibawa Rasul. Islam yang dikatakan istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam yang dikatakan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Islam yang dibawa sama Nabi. Islam yang sudah dijamin sama Allah. Inna dina innallahil Islam tadi. Maka solusi akan didapat. Nah, berarti kalau sampai ada yang khawatir Islamophobia, nah ini sudah musuh Islam jelas ini. Ya, karena picik pandangan mereka melihat dari personalnya bukan agamanya. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang mengatasnamakan agama pada hakikatnya cuma kaburo maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Cuma teori yang dia ucapkan, fi'liyahnya nggak ada sama sekali. Padahal agama ini lebih kepada fi'liyah. Agama lebih kepada ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang lain terbiasi dengan sendirinya. Harusnya seperti itu. Ya, nah, anak-anak muda ya betul-betul memang harus belajar agama dengan cara yang betul. Kalau Allah katakan Islam ini liyuzhirahu ala dini kulli, agama yang mewarnai, maka muslimnya ya mewarnai bukan diwarnai. Silakan antum mengikuti hidup milenial, pola hidup milenial, kata Nabi, isma syi'ta fa innaka majziyun bi, tapi kamu bakal dibalas. Wa amal ma syi'ta fa innaka mas'ulun bi. Berbuat sekehendak kamu, tapi kamu bakal ditanya sama Allah nanti. Ada tanggung jawab yang mesti kita lakukan di hadapan Allah nantinya. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, hari, bulan, tahun yang berganti ini adalah media sejarah yang kita catat perbuatan di atasnya. Yang nanti Allah akan kembalikan semua apa yang kita perbuat. Summa turaduna ila alimil ghaibi was syahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Akan dikembalikan semua catatan amal tersebut. Masya Allah ya. Apa sih yang gak ada? Dulu sahabat Huzaifah ibn Yaman pernah mengatakan, Inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin
Wa ja'ana Allah bihadzal khair. Al ba'da hadzal khair minasyarr. Ya Rasulullah, dulu kami pernah hidup zaman jahiliyah. Kami dalam keadaan syar, buruk. Padahal pola hidup jahiliyah, khayalan orang-orang milenial tuh. Zina, prostitusi, judi, khomer, itu jahiliyah. Sahabat-sahabat muda itu mengatakan wa bisyarrin, kami dalam keburukan. Wa ja'ana Allah bihadzal khair, dan Allah datangkan melalui kamu kepada kami al-khair. Al-khair Islam. Dulu orang bilang Islam itu al-khair. Senang mereka ada syariat. Diatur kita sama Islam. Tentang halal, haram, syubhat diatur. Mereka mengakui itu. Bahwa Islam ini adalah jalan yang terbaik. Diberikan batasan dan jumlah. Makanya sayang kalau sampai kita nggak merasakan kebaikan agama tersebut. Kok bisa tadi? Karena 5 hal yang kita lakukan. Kita terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Akhirnya menghalalkan yang Allah haramkan. Ini yang dikhawatirkan. Kita menjadi orang yang condong kepada dunia. Dunia membuat kita survive sehingga menghalalkan yang diharamkan. Atau sebaliknya. Menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Dunia ini pun condong sama kita karena kita terlalu bodoh terhadap agama Allah. Kita nggak mau belajar. Kita taklid a'ma, kita mengekor secara buta. Lalai terhadap tujuan diciptakan diri kita oleh Allah untuk apa. Dan kita lupa bahwa banyak orang-orang yang mengajak kepada pintu jahanam. Itulah persahabatan yang salah. Almar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Makanya cari teman yang baik, bergaulah dengan cara yang baik. Allah muliakan kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang direncanakan 1 jam bahasan kita. Saya kembali pada membawa acara akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya. Masya Allah, materi yang sangat enak untuk kita semua. Insya Allah selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa fitur raise hand atau clap ya. Saya persilahkan. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Ya silakan. Kepada Ukti Mila Septian. Ukti Mila Septian langsung bertanya kepada Ustadz. Tafadhol. Ukti Mila Septian mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz.